Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kota negara dengan wajah barunya yang akan dipindahkan ke Kalimantan masih menjadi problematika di tengah-tengah masyarakat kita. Mengapa demikian? Karena memang masing-masing pilihan atau tersebut itu benar-benar memiliki dampak positif dan negatifnya masing-masing. Ambillah kita contoh jika tetap ibu kota di Jakarta. Sebenarnya Jakarta itu sudah menjadi pusat bisnis global dunia gitu kan. Orang-orang sudah tahu mengenai bisnis, mengenai fasilitas Jakarta yang berkelas internasional. Dan wajah Jakarta itu memang sudah dikenal secara internasional gitu kan, sebagai wajahnya Indonesia, kotanya maju. Walaupun di samping itu masih ada berbagai masalah-masalah lain yang masih tetap harus dibenahi, seperti banjir, polusi, kemacetan yang tidak bisa dihindari dan masih tetap menjadi soalan besar bagi Jakarta. Mengapa demikian? Hal ini memang karena ada 4 faktor utama yang menyebabkan Jakarta tetap masih dalam masalah yang itu saja. Pertama dari PDB. PDB Jakarta itu benar-benar menyumbang sangat besar kepada PDB Indonesia. Terus yang kedua, luas wilayah yang kecil dengan kepadatan yang besar. Itu tuh sangat-sangat tidak efisien dan proporsinya itu tidak proporsional, sehingga menyebabkan berbagai persoalan lainnya gitu kan di belakangnya. Seperti ketimpangan ekonomi, sosial, urbanisasi, dan masalah-masalah lain di belakangnya. Itu tuh masih menghantui Jakarta sampai saat ini dan menjadi poin penting bagi pemimpin Jakarta, terlebih bagi Indonesia. Jika memang tetap ingin menjadikan Jakarta sebagai ibu kota, kita tidak bisa menafikan bahwa gedung-gedung tinggi itu tidak bisa menghalangi pemukiman kumuh di bantaran-bantaran kali dan pinggiran-pinggiran kota Jakarta. Terus belum lagi masalah soal Jawa sentris. Jika tetap pusat kota, pusat pembangunan itu tetap di Jakarta. Mari kita lihat IKN atau Ibu Kota Nusantara yang akan dibangun sebagai wajah baru Indonesia. Sebenarnya IKN ini adalah proyek ambisius yang akan sangat menjadi wajah baru Indonesia yang sangat futuristik. Kenapa demikian? Karena di sana akan dikembangkan berbagai teknologi dengan konsep dan temanya mengusung kota Green City atau kota hijau yang artinya ramah lingkungan. Jadi di sini tidak akan ada lagi mobil konvensional, melainkan mobil bertenaga listrik dan benar-benar dipadukan dengan teknologi mutakhir sehingga kota ini dijuluki sebagai kota masa depannya Indonesia. Dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, diharapkan isu pembangunan kita yang masih terfokus begitu pada Jawa atau Jawa sentris berubah haluan menjadi Indosentris. Dan dengan demikian diharapkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kalimantan akan terdongkrak dengan pemindahan ibu kota ini, karena secara teori pemindahan ibu kota ini akan beriring dengan pertumbuhan ekonomi yang akan sejalan beriringan. Lalu konsep-konsep yang sedemikian bagus ini tentu saja tidak akan dihasilkan dalam waktu 1-2 tahun. Ini akan memerlukan waktu yang sangat lama, begitupun dengan dananya yang sangat membutuhkan uang yang tidak sedikit, dan ini akan rentan sekali dikorupsi bila legitimasi pengontrolan dan masyarakat itu tidak benar-benar memerhatikan pembangunan yang sangat ambisius ini gitu kan. Lalu apalagi, belum lagi konflik-konflik yang nanti mungkin akan terjadi antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang, di mana masyarakat lokal kita ketahui masih banyak nelayan dan berkebun. Itu tentu jelas beda skillnya dengan masyarakat pendatang yang memang terbiasa atau terlatih untuk bekerja secara tanda kutip profesional. Ini adalah plus minus dari masing-masing IKN dan Ibu Kota Jakarta. Sebenarnya dua-duanya memiliki dampak positif di segi dalam ranahnya masing-masing, hanya saja kenapa tidak kita langsungkan secara berbarengan pembangunan ibu kota dengan Jakarta. Jadi masing-masing itu bisa bertumbuh dengan porsinya masing-masing untuk menguatkan ekonomi Indonesia. Dan untuk IKN sendiri harapannya besar untuk terlaksana dengan baik dan benar-benar menjadi wajah masa depannya Indonesia. Saya rasa narasi pribadi saya mengenai IKN dan Ibu Kota Jakarta ini dirasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang aku atau kamu.
juga bukan kami atau mereka, bukan soal barat atau timur, selatan atau utara. Sekarang bukan saatnya memikirkan itu semuanya, tapi ini saatnya memikirkan tentang bangsa kita bersama. Jangan pernah ragu untuk maju, karena kita mampu jika kita bersatu.